Kalau di desa itu adalah orang kelas bawah, mindsetnya seperti itu. Itu pasti uangnya kecil, dan itu hidupnya di bertani. Nah kalau sudah punya uang banyak, jangan bertani, nggak layak. Ini mindset seperti ini masih banyak di daerah-daerah pedesaan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung miliarder Tuban yang viral tahun lalu lantaran membeli dan memborong banyak mobil, kini kembali menjadi sorotan. Setelah 1 tahun berlalu, banyak warga yang jatuh miskin karena tidak ada lagi sumber penghasilan yang mereka dapatkan. Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM Hempri Suyatna ikut menanggapi fenomena tersebut. Munculnya warga miliarder yang tiba-tiba menjadi jatuh miskin, kata Hempri, menunjukkan adanya fenomena kultur shock atau gegar budaya yang tidak dapat dikelola dengan baik. Menurutnya, masyarakat tidak siap menghadapi proses perubahan yang terjadi. Memang sudah seharusnya pemerintah bertanggung jawab atas hal ini, bukan malah berlepas tangan begitu saja. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala Muhammad. Walhamdulillah, Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah qabil hajatina, ibda' bil basmalah. Sallu ala Nabi, salim ya Allah Pancasila fil Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Amma ba'd, ya ibadallah. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan ini kita membahas sesuatu yang terkait dengan kebutuhan rakyat dan hajat rakyat itu sendiri. Siapa manusia di muka bumi ini, wabil khusus siapa rakyat Indonesia yang ada di NKRI ini yang tidak butuh uang? Siapa rakyat Indonesia yang tidak ingin kaya raya tanpa kerja? Siapa rakyat Indonesia yang tidak ingin memiliki rumah, mobil mewah, segalanya tanpa setetes keringat pun? Siapa rakyat Indonesia yang tidak ingin hidup bergelimbangan harta, bahagia, ahli ibadah, ahli sodako, mati masuk surga? Siapa yang tidak ingin semua itu? Nothing. Tidak ada. Semua manusia selalu ingin seperti itu. Bahkan dengan jalan hitam ataupun dengan jalan sesat sekalipun, mereka rela melakukannya demi bergelimang harta dan berbahagia walaupun sementara di muka bumi. Itulah sifat dasar manusia. Terlepas dia seorang kiai, terlepas dia seorang rakyat jelata, intelektual, pendidikan, homeschooling, dan lain sebagainya. Semua kebutuhan dasar manusia melakukan sekolah, berdagang, berbisnis, bahkan sekolah sampai ke luar negeri, menjadi politisi, menjadi birokrat, apapun profesinya, tujuannya hanya satu: ingin harta berlimpah dan bahagia. Walaupun tidak semuanya seperti itu, tetapi bisa dihitung sama jari. Jika ada manusia, hidup kamu di Indonesia mau jadi apa? Ya, yang penting bisa ibadah, husnul khotimah. Itu klise. Ya, klise sekali. Kalaupun benar-benar ucapan itu bisa dihitung sama jari. Subhanallah. Inilah yang akan menjadi tolak ukur pembahasan kita hari ini. Sebagaimana biasa, kami akan mensitir beberapa kalimat yang ada di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yaral ladzina zalamu idh yaronal azab. Kami ulangi. Walau yaral ladzina zalamu idh yaronal azab.
Jika mereka-mereka yang teledor, mereka-mereka yang melepaskan tanggung jawab, mereka-mereka yang asyik dengan keputusannya sendiri, mereka-mereka yang sesuka hatinya menjalankan pemerintahan ini, ya, mereka-mereka tersebut, oknum-oknum katakan, bila mereka melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi terhadap rakyat yang telah diberikan harta atas nama negara, karena yang ada istilahnya untung dan rugi, ada istilah lagi bahwasanya ganti untung bukan ganti rugi. Nah, itu tadi, mereka setelah memberikan uang lalu ditinggal begitu saja. Masa bodoh, uang yang mau kamu apakan, mau kalian buat apa, itu sudah hak kalian. Nggak mau tahu. Nah ini, kalimat inilah yang cocok untuk mereka ini, para oknum tersebut. Walau yarul ladina zalamu idh yarawal adab. Jika orang-orang yang lalai tersebut, orang-orang yang sesuka hatinya membuat kebijakan, melihat azab yang akan mereka alami jika itu dibiarkan, pasti mereka tidak akan tega berbuat itu. Tetapi azab itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Pasti ada sebab dan musabab. Ada hukum timbal balik. Kenapa bisa seperti itu? Karena pemerintah melepas tangan begitu saja. Harusnya diadakan penyuluhan, stimulasi yang komprehensif. Setiap 3 bulan atau 2 bulan sekali cek yang menerima uang itu bagaimana keadaannya. Diarahkan. Kalian punya uang, buatlah usaha bersama. Entah pabrik susu kah, atau pabrik sepatu kah, atau pabrik baju kah, atau tambak udang kah. Ayo, roan dananya. Buat pabrik yang besar atas nama kampung kalian. Nanti setiap orang mendapatkan jatahnya tiap bulan sesuai dengan nilai investasi yang dia tanamkan. Jangan takut. Pemerintah bertanggung jawab penuh. Bisnis itu akan diarahkan bahkan sampai tingkat ekspor impor. Nah, begitu harusnya. Rakyat kecil ini kan biasanya megang uang paling banyak tuh 1 juta, 2 juta, 100 juta itu udah paling tinggi nilai bagi mereka. Untuk rakyat kecil ya. Tiba-tiba menerima miliaran. Ya kalau istilahnya seperti si buntung dapat tangan lah. Kalau istilah peribahasa seperti itu. Kemaruk. Kalau bahasa orang-orang Sumatera, orang seberang itu bilang kemaruk. Nggak bisa mengendalikan keinginannya. Mereka latah. Tetangganya beli mobil, dia beli mobil. Bahkan untuk berpikir jernih pun mereka tidak mampu. Syukur tuh ada beberapa orang 1, 2 yang beli sapi, sawah. Nah, itu artinya masih berpikir sedikit jernih. Tetapi itu tadi, dijual lagi untuk kebutuhan makan. Yang beli sawah masih aman, dia bisa ngelola. Tapi karena si buntung dapat tangan tadi istilahnya, mereka malas jadi petani lagi. Dia mau mencoba menjadi orang perkotaan, gak mau jadi orang desa lagi. Karena sudah banyak uang, jadi tidak perlu jadi orang desa. Karena apa? Karena mindset rakyat kecil ini, rakyat grassroots ini khususnya, kalau di desa itu adalah orang kelas bawah. Mindsetnya seperti itu. Itu pasti uangnya kecil, dan itu hidupnya di bertani. Nah kalau sudah punya uang banyak, jangan bertani, nggak layak. Ini mindset seperti ini masih banyak di daerah-daerah pedesaan. Nah oleh karena itu kasus masyarakat Tuban yang ketiban pulung dapat uang miliaran dari pemerintah akibat ganti untung tersebut adalah kesalahan pemerintah. Kami berani mengatakan tersebut kesalahan pemerintah, khususnya pemerintahan daerah ini yang harusnya lebih peka pemerintahan daerah. Dinas sosial di daerah Tuban itu harusnya turun tangan, memberikan penyuluhan, memberikan arahan. Bapak bagaimana, Ibu bagaimana, ini uang mau diapakan dulu. Jadi sebelum penyerahan, sebelum tanahnya dilego, ditanya dulu. Bila perlu dibuat hitam di atas putih. Jadi mereka terbebani.
ini tanah mau dibeli pemerintah, kalau sampean setuju sekian harganya, kalau deal ini uang mau diapakan, kami ingin tahu dulu. Harusnya ada pertanyaan seperti itu kepada rakyat. Jadi ketika dia menerima uang itu dia punya beban moral, setidaknya ada hitam di atas putih, tidak boleh uang ini disalahgunakan untuk berpoya-poya. Jika itu terjadi, maka pemerintah akan turun tangan untuk menertibkan. Dia harus ada hitam di atas putih, dibuat seperti itu. Ada legal standingnya. Jadi mereka walaupun itu uang milik mereka, tetapi di sini mereka punya rasa takut dengan aturan yang sudah dibuat pemerintah. Inilah fungsinya pemerintah, memerintah rakyat yang ugal-ugalan menjadi tertib. Ya, dalam hal ini seperti ini pemerintah harus turun tangan. Memang itu uang hak mereka, tapi pemerintah harus cerdas. Pemerintah ini kan dianalogikan seperti seorang bapak ataupun seorang ibu. Pemerintah itu seperti itu, tugas mengayomi. Oh, ini anak aku ini kalau dikasih 10.000 ini pasti dia beli permen. Ini anak aku nih kalau dikasih 10.000 nanti pasti dia beli jajan-jajanan gak sehat. Ya dituntun anaknya, nak ini ada 10.000, kamu beli apa? Tanya dulu. Permen gak boleh permen. Nah, harusnya seperti itu. Begitulah seorang pemerintah kepada rakyatnya. Kamu dapat uang miliaran ini. Ayo sebelum uang kami berikan, tanda tangan dulu. Uangnya untuk apa? Kalau beli sawah berapa sawah mau kamu beli? Daerah mana? Harus kami cek. Ada nggak sawah yang kamu beli? Kalau nggak ada, kami turun tangan untuk menertibkan ini. Hati-hati loh. Ini pemerintah, ini uang negara nih. Walaupun ini hak kalian. Harus seperti itu, dikasih ketegasan. Apalagi rakyat yang betul-betul awam dengan istilah miliaran. Awam dia. Yang beliau paham itu 10.000, 100.000, 200.000, itu yang mereka paham. Paling jutaan, puluhan juta pun enggak, belasan juta mereka bisa menghitungnya, kasarnya begitu. Karena memang tingkat kecerdasan dan tingkat pemahamannya tentang materialism itu tidak seperti orang perkotaan. Kenapa? Karena dari kecil orang-orang desa, khususnya grassroots, itu diajarkan tidak ketergantungan dengan materi. Gak ada uang, ambil sayur di kebun, masak. Nah, orang-orang seperti ini ketika menerima uang, seperti durian runtuh, mendapat durian runtuh, akan oleng secara psikologi dan pemikiran. Ditambah lagi, ya mohon maaf dengan segala hormat, ya. Bisnismen ya, menggunakan sales-salesnya untuk menyerbu daerah Tuban yang ketiban pulung itu. Diturunkan tim sus sales untuk mengiming-imingi mereka membeli mobil kah, membeli motor kah. Ini juga penyakit kalau kami bilang, tapi ya kan nggak bisa nyalakan. Ya, inilah orang, nah ini namanya orang cerdas. Sang bisnismen ini melihat peluang. Ini orang-orang lugu ini yang punya uang miliaran ini. Diturunkan karyawannya untuk ngelobi beli mobil untuk investasi gini. Harusnya pemerintah disitu turun tangan. Kalau mau investasi tanah, beli emas, jangan beli kendaraan. Kalaupun memang sangat amat butuh, beli saja satu. Ini enggak, ya. Stakeholder yang ada di Republik Indonesia di khusus daerah Tuban. Ayolah, jangan sampai beliau-beliau ini betul-betul jatuh miskin. Kasihan kalau beliau-beliau ini betul-betul jatuh miskin sampai ludes hartanya nggak jelas kemana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Semoga kita dalam berkah dan lindungan Allah. Semoga saudara-saudara kita masyarakat Tuban dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan ditunjuki jalan kembali untuk memanage harta benda yang mereka miliki. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.